Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya Yuli Lianti, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Belitung. Dalam hal ini, hari ini kami akan melaksanakan praktik pra-observasi untuk supervisi akademik dengan melakukan coaching. Yang saya hormati Bapak Samsu Edi selaku fasilitator, dan juga yang saya hormati Ibu Nur Rohmah Kartikasari selaku pengajar praktik. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir bersama saya Koci yang akan nanti disupervisi besok, insya Allah besok, Bu Maria Yolita Bonaventa Eskom dalam hal ini akan menjadi Koci dalam praktek coaching saya selaku CGP. Bu Maria, selamat siang Bu Maria. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi di mana nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Maria, yaitu tujuannya untuk membantu meningkatkan kompetensi Bu Maria sebagai guru. Kemudian pra-observasi ini juga untuk melihat persiapan pembelajaran besok. Nah, dari ngobrol-ngobrol hari ini, apa yang Bu Maria harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan hari ini tentu saja saya menemukan solusi dan bisa sharing sama Ibu tentang pembelajaran yang bisa saya terapkan dalam proses mengajar saya. Baik. Dan saya berharap sekali saya nanti bisa membantu Bu Maria. Namun dalam hal ini nanti Bu Maria jangan merasa canggung ataupun sungkan gitu. Tetapi kalau boleh saya tahu, besok Bu Maria itu akan membahas materi apa? Untuk besok tuh setelah berdiskusi dan menggali informasi, rencananya akan membahas tentang PHP atau Hypertext Processor yang biasanya digunakan untuk pembelajaran web. Oh, untuk pembelajaran web ya Bu Maria. Baik Bu Maria, besok akan membahas mengenai pembelajaran web. Nah, tujuan pembelajaran apa saja sih yang sudah Bu Maria susun untuk pembelajaran besok? Untuk besok tentunya siswa dapat memahami dasar bahasa dari PHP sendiri. Selain itu juga mungkin pengenalan untuk database-nya. Pengenalan untuk database. Oke Bu Maria, Bu Maria tentu sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, apa saja persiapan yang sudah Bu Maria lakukan sampai saat ini? Untuk saat ini sudah menyiapkan ATP-nya, TP, sama modul. Untuk selain itu apa lagi Bu Maria selain dari modul? Biasanya sih ada video juga. Baik, saya pikir sudah cukup lengkap ya Bu Maria ya. Untuk evaluasinya Bu Maria, apakah Bu Maria sudah menyiapkan juga? Sudah ya. Oke. Bagus sekali, sudah lengkap ya Bu. Berarti Bu Maria. Tentu tapi mungkin ada beberapa materi yang nanti akan sulit untuk disampaikan kepada siswa atau sulit untuk dipahami oleh mereka. Nah, kira-kira itu berkaitan dengan apa Bu Maria kalau kesulitan seperti itu? Biasanya kalau materi PHP, karena anak-anak masih baru di materi ini, jadi perlu pengenalan atau penjelasan yang lebih detail saat menjelaskan gitu. Jadi per tag atau per sintak yang ada itu harus dijelaskan lebih detail ke anak-anak gitu, sekaligus prosesnya. Karena ini kan pemrograman ya Bu Maria ya, jadi istilahnya tidak boleh sampai ada miss atau salah bahasa program seperti itu mungkin ya Bu Maria. Seperti itu. Oke Bu Maria, kesiapan belajar mereka gitu ya juga berarti kan istilahnya dia harus betul-betul nanti memahami bahasa program. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu mungkin Bu Maria bisa ceritakan untuk mengatasi kesulitan yang tadi Bu Maria sampaikan.
Sejauh ini sih siswa kan memang kemampuannya beda-beda Bu. Jadi biasanya saya kasih video dan kasih modul gitu. Nah untuk sisanya apabila terjadi error, biasanya saya cek langsung ke PC siswa tersebut Bu, sambil dijelaskan bagaimana membaca errornya kayak gitu. Oke, berarti Bu Maria sudah memikirkan solusi dari kalaupun nanti besok itu masih ada kendala gitu dari persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Nah, menurut Bu Maria sendiri dari persiapan yang sudah dilakukan itu, apakah masih ada hal yang masih kurang? Sepertinya masih ada. Nah, apa itu Bu Maria? Mungkin butuh video atau media pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak, karena pemrograman kan bahasa yang bukan bahasa sehari-hari gitu. Oh, jadi video yang menarik lah ya, Iya. menarik atau menyenangkan bagi anak-anak. Atau mungkin kayak media game yang bisa bantu mereka main game sekaligus belajar. Oke. Nah, kapan Bu Maria akan melengkapinya? Kalau untuk membuat media gamenya sendiri itu masih butuh waktu dulu, karena bikinnya sendiri kan tidak cukup waktu yang sebentar. Jadi karena waktunya agak makan waktu nih ya. Nah, kira-kira siapa yang dapat bantu Bu Maria untuk melengkapi medianya? Biasanya sih saya menyusun sendiri Bu, tapi karena di kelas 12-nya itu ada siswa yang juga dia suka di bidang ini. Nah, saya biasanya kerja sama dia gitu. Bagus sekali Bu Maria, berarti anak-anak itu kita libatkan juga untuk membantu kita proses menyiapkan media gitu. Jadi karena sebelumnya anaknya juga kesulitan belajar kan Bu. Nah kemudian dia menemukan cara belajar sendiri. Jadi kan kalau sharing sama anaknya lebih tahu gitu kebutuhan mereka di mana, kekurangannya di mana. Oh, luar biasa berarti Bu Maria ya. Oke, Bu Maria sudah punya yang dapat membantu Bu Maria. Nah, terkait pengembangan diri Bu Maria sendiri, itu Bu Maria itu ingin meningkatkan kompetensi apa sebagai guru? Beberapa waktu ini saya mendengar tentang kompetensi diferensiasi Bu sama sosial emosional. Mungkin saya harus mengembangkan diri ke bidang itu. Bagus sekali Bu Maria ya. Nah, strategi apa nih yang mau Bu Maria siapkan untuk memahami yang tadi Bu Maria pernah dengar, sosial emosional sama pembelajaran berdiferensiasi? Tentu yang pertama sharing Bu, seperti saat ini, terus juga mungkin cari referensi di lewat internet. Bagus sekali Bu Maria. Nah, baik, saya di sini insya Allah siap akan membantu Bu Maria dalam kegiatan rangkaian seperti ini. Semoga besok observasinya lancar seperti yang harapan itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setelah kegiatan observasi besok Bu Maria, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Nggak apa-apa kan Bu Maria ya? Boleh Bu. Oke, jadi nanti akan kita lihat terkait pelaksanaannya. Nanti apa saja yang sudah terlaksana, apa saja yang belum terlaksana gitu. Kemudian rencana pengembangan ke depannya itu seperti apa gitu. Baik, besok kita akan melaksanakan observasinya di kelas mana ya Bu Maria? Di kelas 11 PPLG. 11 PPLG. Itu ruangannya di ruang kelas atau di ruangan lab? Di ruangan lab, di lab ya, di lab RPL ya. Iya. Oke. Bagus Bu, berarti semuanya kita insya Allah sudah siap untuk besok, persiapannya sudah ada. Salam sehat dan tetap semangat Bu Maria. Semoga besok kita bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Maria sudah berkenan melakukan pra-observasi supervisi akademik. Selamat siang Bu Maria. Siang Bu. AMP atau pakai bikinnya di MySQL. Pernah ada yang pakai MySQL? Enggak. Nah, jadi ada banyak aplikasi untuk bikin database sama jadi web server sebenarnya ya.
itu install yang tadi namanya Apache. Jadi apakah kami ini untuk membuat website? Sebenarnya tidak, membuat websitenya tidak pakai ini, cuma untuk mengakses web servernya dan database kita perlu ini. Ya, nah itu bisa diakses sama temanmu, walaupun nggak install sub di laptopnya. Kayak gitu. Itulah bedanya. Jadi kalau dia server, dia bisa diakses dari mana saja. Kalau klien hanya pada sisi komputer yang komputer yang punya software itu, software mereka. Jadi pahami? Nah, untuk PHP sendiri ini udah ya, install filenya, terus tabnya diaktifkan, code editor, visual atau Sublime, bebas. Untuk bikin HTML saat menyimpan file di Sublime atau Visual Studio Code, kita pakai apa ekstensinya? Nih, kalau ibu mau simpan, ini kan udah pernah simpan nih. Kalau variabel ini itu gerbong-gerbongnya, tiap gerbong kan nyimpan bahan makanan, atau kalau dia transportasi manusia berarti ada manusianya setiap gerbong kan. Nah, variabel itu kayak gerbong keretanya, jadi dia menampung semua data yang kamu inputkan ke dalam program. Ya. Variabel, terus penulis, terus echo itu untuk apa echo? Untuk print atau untuk nyetak di layar web ya. Jadi kira-kira apa yang bakal tercetak? Dibaca atau dibaca? Echo variabel buku mempunyai nilai dolar buku. Apa maksudnya? Nilai yang dipanggil dari variabel. Ya, jadi dia di sini dia akan menjawab pertanyaan ini dari variabel yang sudah ditanamkan di sini. Jadi nanti hasilnya bakalan ini. Terus ini kayak gitu. Kenapa Bu yang ini titiknya 2, yang kita praktekin kemarin cuma 1 nih? Karena di sini Ibu sambung dengan BR. Jadi kalau misalnya dikasih titik ini jadi error. Kita lihat. Nih. Nah, hasilnya error. Dia nggak terbaca. Kenapa nggak terbaca? Nggak sesuai sama struktur atau format penulisan untuk tipe string kayak gitu. Makanya nggak bisa nafas tuh. Karena kalian menginstal folder samnya lebih dari 1. Itu saya diperbaiki, silahkan dicek kalau tidak bisa login pun boleh.
Silahkan ditulis
balik materinya di rumah dari modul yang sudah dibagi, dan silakan bertanya juga, tidak masalah. Kalau gitu untuk pengajian pertemuan kita hari ini silakan keluar. Ini pulang main apa kata yang agama dan Kristen masing-masing. Mulai. Selesai. Siap. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini merupakan rangkaian supervisi akademik yang tahap ketiga, yaitu coaching pasca observasi. Nah, pada hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nur Rohmah Fatika Sali SPD. Selamat siang Bu Nur Rohmah. Dan rekan pengajar yaitu Ibu Maria Yolita, yang kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas beliau. Terima kasih Bu Maria atas kesempatan dan waktu saya sudah diizinkan untuk mengobservasi pembelajaran di kelas Bu Maria. Nah, setelah mengikuti kemarin saya mengikuti pembelajaran, kemudian melakukan observasi. Nah, pada tahap sekarang ini adalah tahap pasca observasi, ya, dengan menggunakan coaching juga. Jadi tujuannya di sini yaitu kita saling merefleksi hal-hal apa saja sih yang sudah positif, kemudian apa juga kendala dari pelaksanaan pembelajaran kemarin. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita Bu Maria kemarin menemukan kendala, kemudian tindak lanjut apa yang akan nanti Bu Maria lakukan. Nah, gak apa-apa ya Bu Maria, saya minta waktunya agak mengganggu Bu Maria nih. Ya. Baiklah Bu Maria, mari kita mulai. Nah, setelah saya mengobservasi kemarin, bagaimana sih perasaan Bu Maria setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah sebelumnya coaching sama Ibu dan pembelajaran kemarin cukup membantu sih Bu, sangat membantu. Dari rasanya mengajar ya senang. Nah, Bu Maria merasa senang dan merasa terbantu karena coaching dulu ya. Pra-nya sebelum mengajar sudah di coaching dulu. Oke. Nah, apakah pembelajaran yang Bu Maria lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana atau tahapan yang Bu Maria persiapkan? Dari tahapannya sih sudah sesuai Bu, cuman mungkin memang masih ada beberapa yang terlewat. Ya, tapi saya lihat kemarin tuh sudah cukup sesuai sih, dari alur pembelajaran, itu pendahuluan, inti, penutup semuanya ada. Kemudian Bu Maria itu sudah berupaya menciptakan kondisi kelas yang nyaman. Saya lihat tuh anak-anak benar-benar yang antusias, nyaman, kemudian juga aktif membuat project gitu ya. Jadi kemarin tuh saya lihat tuh kan materinya itu kan tentang PHP kemarin ya, program web ya, PHP program web itu anak-anak aktif. Saya salut juga gitu, saya belajar juga dari Bu Maria bagaimana mengelola kelas dengan baik gitu. Nah, tapi Bu Maria, apakah Bu Maria merasakan ada menemukan kendala kemarin? Apa saja kendala itu kalau menurut Bu Maria? Dengan situasi kelas kemarin sih kendalanya, jadi di kelas itu ada satu siswa berkebutuhan khusus Bu. Iya. Dia sulit mendengar, kesulitan mendengar. Oh, yang kemarin agak di depan ya duduknya. Iya. Jadi itu sih Bu. Jadi saya lihat juga kemarin Bu Maria kayak pakai bahasa isyarat-isyarat gitu. Iya. Nah, Bu Maria, kira-kira bagaimana mengatasi masalah tersebut? Sejauh ini sih biasanya saya harus menjelaskan ulang ke dia lewat teks. Lewat teks. Jadi biasanya saya bukain notepad di komputernya, lalu saya ketikin perintahnya. Oh gitu, luar biasa Bu Maria. Jadi Bu Maria sudah ada rencana untuk mengatasi kesulitan tersebut.
Oke. Nah, Bu Maria sendiri ke depannya itu apa yang mau Bu Maria kembangkan atau pengembangan diri apa yang akan Bu Maria lakukan? Kalau dari sisi materi mungkin ya saya masih harus menambah pengetahuan di bidang web. Terus kalau dari pembelajaran mungkin karena ada siswa yang berkebutuhan khusus, mungkin saya harus belajar bikin video yang lebih interaktif gitu, sesuai kebutuhan anak ini. Ya, luar biasa Bu Maria sudah memikirkan solusi dari kendala-kendala yang anak kebutuhan khusus tadi, kemudian juga dari materi webnya juga mau diperdalam lagi. Oke, nah saya mau tanya lagi nih Bu Maria, tanggapan Bu Maria mengenai proses kita ini mulai dari awal sampai sekarang nih. Kita kemarin kan ada pra, kemudian ada hari hanya observasinya, kemudian hari ini juga pasca. Apa yang Bu Maria rasakan dari tahapan-tahapan kita ini? Dari tahapan ini tuh saya merasa terbantu dan jadi bisa melihat mungkin kekurangan atau hal yang perlu saya tambah lagi dalam proses belajar mengajar. Oke. Terus selebihnya lagi saya juga menemukan jawaban untuk pertanyaan saya mungkin tentang kebutuhan anak-anak, gimana mengatasi mereka yang kadang kan moodnya sering berubah juga ya Bu anak-anak, jadi mengisi mood itu gitu. Baik, bagus sekali Bu Maria. Jadi sebenarnya posisi kita sih sama saja ya Bu Maria. Saya di sini bukan mau menggurui atau misalnya mau menilai begitu, bukan, tapi kita sebenarnya sama-sama saling merefleksi gitu. Nah, justru dengan kegiatan ini saya tuh melihat potensi Bu Maria itu luar biasa, itu bisa meningkat. Jadi harapannya coaching ini sebenarnya bukan hanya Bu Maria sih, saya juga gitu ya, bisa untuk meningkatkan kemampuan kita atau menggali potensi yang kita miliki. Nah, kemudian ya tujuannya ya menciptakan suasana kelas menjadi suasana yang menyenangkan, anak-anak pun juga merasa pembelajaran itu berpihak kepada mereka gitu istilahnya. Nah, semoga kedepannya baik Bu Maria dan saya juga bisa konsisten ya Bu Maria untuk terus fight mencerdaskan anak bangsa gitu. Kemudian semoga kita bisa lebih baik lagi. Baiklah Bu Maria, kegiatan pasca observasi ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktu Bu Maria. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Demikian coaching kita tutup ya Bu Maria. Oke, demikianlah tadi coaching pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Bu Maria dan juga didampingi oleh pengajar praktik. Terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.